Pagi Oma, Opa, Ibu, Bapak, Pelkat, PKLU, GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Pagi hari ini semoga kita dalam keadaan sehat dan sukacita. Puji syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini Tuhan memperkenankan saya Jennifer Avianto Tikalu dari GPIB Jemaat Kinasi Tangerang Selatan Banten bersama dengan Oma, Opa, Ibu, Bapak, Pelkat, PKLU, GPIB bertemu dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Sebelum kita membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, kitab 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8, sesuai sabda Bina Umat pada Selasa pagi 27 April 2021, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus atas kasih karunia, kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, sebelum kami menapaki hari kami dengan kesibukan yang akan kami jalani, kami bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Amin. Kita membaca dari Perjanjian Lama, kitab Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang, baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, dimanapun saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu. Tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Oma, Opa, Ibu, Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini dari SBU tanggal 27 April 2021, restorasi setengah hati. Dalam proses pembinaan dalam rangka perupaan menjadi pelayan firman dan sakramen GPIB, ada sebuah nasihat penting yang sering disampaikan. Nasihat itu adalah agar dapat melakukan tugas pelayanan dengan sepenuh hati, karena Tuhan mengasihi dan memilih pelayannya dengan sepenuh hati. Sepenuh hati menandakan kesungguhan dalam menerima panggilan dan pengutusan, sekaligus juga menandakan kesediaan mengikut Kristus dengan segala konsekuensinya. Dengan penuh sukacita dan tanggung jawab tanpa sepenuh hati, bisa-bisa seorang pelayan akan mangkir dari penugasan awal di pos Pelkes atau undur diri ketika berjumpa tantangan-tantangan di dalam pelayanan. Yoas Raja Yehuda memerintah selama 40 tahun sejak ia berusia 7 tahun. Beberapa raja sebelumnya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Yoas tidaklah demikian. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan.
selama Imam Yoyada masih hidup. Namun hal fatal yang dilakukannya adalah membiarkan rakyat Yehuda melakukan pemberian korban di bukit-bukit pengorbanan. Renovasi rumah Tuhan yang dicanangkannya pun tidak berjalan. Ia tak melakukan pengawasan atas proses itu. Ia pun terkesan menyetujui saja ketika para imam tidak lagi terlibat dalam upaya perbaikan rumah Tuhan. Yoas terkesan baik di awal, tetapi hanya setengah hati saja, sehingga restorasi bangsa tidak berjalan dengan semestinya. Mengawali kehidupan di hari baru ini, kita diingatkan untuk melakukan panggilan dan pengutusan Tuhan dengan sepenuh hati, dimanapun dan sebagai apapun. Sepenuh hati berperan sebagai suami, istri, orang tua, anak, pelajar mahasiswa, pekerja, pengusaha, juga sebagai pelayan-pelayannya. Sebagaimana Tuhan membaharui dan memberkati kita dengan sepenuh hati, kita diingatkan untuk dengan sepenuh hati mempersembahkan seluruh langkah kehidupan kita di hari ini untuk kemuliaan namanya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas pemberitaan firman pada pagi hari ini. Mampukanlah kami untuk terus berjalan dalam naungan kasih-Mu. Sekalipun tubuh kami semakin renta, biarlah kami selalu memiliki kerinduan untuk terus membaca firman-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk Dewan Pelkat PKLU GPIB. Berkatilah dalam melaksanakan setiap program mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami kaum lanjut usia dimanapun mereka berada. Yang dalam kelemahan tubuh Tuhan sembuhkan, yang mengalami pergumulan hidup Tuhan memberi jalan keluar hingga boleh mendapat kelegaan. Hingga juga yang berulang tahun kelahiran pada hari ini, Tuhan juga memberkati. Tuhan berikan mereka kesehatan. Bapa di sorga, ajarilah kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi pemerintah bangsa negara kami. Berkatilah Bapak Presiden dan Wakil Presiden, serta jajarannya, mulai dari pusat sampai ke daerah, pelosok sekalipun. Biarlah upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang ada melalui pemberian vaksin dapat diberikan secara merata kepada seluruh masyarakat. Juga biarlah diberikan kemampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, bencana-bencana yang terjadi. Tuhan, lindungilah bangsa kami ini, dan Tuhan senantiasa memberi kekuatan bagi para pemimpin kami agar mereka boleh memimpin sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Tuhan, yang mana kami mempersembahkan hidup kami dengan sepenuh hati hanya demi kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami dalam pengasihan-Mu, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang berada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma, opa, ibu, bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah bersama-sama membaca Alkitab pada pagi hari ini. Terima kasih, sampai kita berjumpa lagi pada acara program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau.